lalu, rambutnya itu makin lama makin panjang dan lama-kelamaan juga numbuh gigi. Ini adalah Okiku, boneka Jepang yang rambutnya itu tadinya nggak segini guys. Dan kalau lo lihat lebih dalam, itu ada giginya dalamnya. Okiku, boneka Jepang yang katanya dirasukin sama roh anak kecil pemiliknya dulu. Yang ngebuat Okiku selain rambut sama giginya tumbuh, tapi dia sering ganggu. Jadi pada tahun 1918 di Jepang, ada seorang pemuda yang namanya Aikichi Suzuki berumur 17 tahun. Dia punya adik yang umurnya 2 tahun, namanya Okiku. Suatu hari si Suzuki ini lagi main-main gitu dan ngeliat nih ada toko boneka dan ada si itu boneka yang tadi, yaitu boneka yang pakai baju kimono kayak begini, terus rambutnya tadinya itu cuma seleher kayak rambut Dora dan sangat cantik lah pokoknya. Akhirnya dia berniat untuk beliin itu boneka buat adiknya guys sebagai hadiah ulang tahun. Waktu boneka itu dikasih ke Okiko, Okiko ini bener-bener sayang banget. Sampai beneran diajakin main, terus bahkan namanya boneka itu dikasih nama Okiko juga gitu. Sampai setahun itu boneka beneran disayang banget lah sama Okiko nih guys. Sampai saat di tahun 1919 nih, itu ada wabah yang namanya wabah flu kuning. Dimana waktu itu Okiko umur 3 tahun, dia kena wabah itu guys, yang ngebuat dia tuh bener-bener sakit. Sampai akhirnya Okiko ini meninggal dengan keadaannya tuh sesak napas, kesakitan, dan melukin itu bonekanya. Nah, jadilah orang ini percaya kalau rohnya si Okiko itu terjebak di dalam boneka itu guys. Nah, awalnya nih oleh keluarganya boneka itu pengen dikuburin bareng Okiko saat itu, tapi pemerintah itu melarang guys, nggak boleh. Akhirnya Okiko itu ditaruh di altar di rumah keluarganya yang tempat untuk berdoa gitu loh guys. Nah, awalnya nggak terjadi apa-apa nih, tapi keluarganya itu notice nih, setiap di hari menjelang ulang tahunnya Okiko dan di hari meninggalnya Okiko pasti ada sesuatu yang aneh. Kayak suara-suara yang aneh, terus kayak gedor-gedoran yang aneh, suara ketawa, suara tangisan yang nggak tahu asalnya dari mana. Pokoknya beneran diganggu gitu. Dan juga keluarganya itu notice kalau itu rambutnya kok makin panjang ya, dan tumbuhnya tuh nggak beraturan. Untungnya hal ini nggak ngeganggu keluarga itu. Sampai di tahun 1938 mereka harus pindah ke kota lain dan nggak pengen jauhin boneka Okiko ini dari makamnya. Sampailah akhirnya dikasih nih ke kuil, dan sekarang tempatnya Okiko seperti ini guys. Di Jawa Timur ada pabrik gula peninggalan Belanda yang sekarang udah nggak berfungsi lagi. Di dalamnya ada bangkai bis yang punya sejarah bener-bener serem dan nggak masuk akal. Jadi ini ceritanya Kak Tamara nih, dia cerita langsung ke gua. Dimana waktu di SMA dia punya tugas untuk datang ke salah satu tempat bersejarah untuk bikin tugasnya di sana, bikin video. Akhirnya salah satu temennya itu ngasih tahu ada nih pabrik gula yang saat itu masih berfungsi guys. Untungnya temennya ini juga punya kenalan bapaknya nih yang jaga pabrik gula itu guys. Jadi perizinannya gampang lah. Nah, singkat cerita pokoknya mereka datang ke sana nih. Kondisi pabrik saat itu suasananya bener-bener kolonial banget. Pabrik itu gede dan udah tua banget kelihatan lah. Bukan cuman gedung pabrik doang guys, tapi di dalam pabrik itu ada kereta pengangkut barang. Dan juga ada rumah-rumah yang tempat tinggal karyawannya gitu deh. Dan rumah-rumah itu kebanyakan udah pada roboh, saking tuanya. Nah, mereka di sana ini diawasin sama kenalan bapaknya si temennya ini guys. Jadilah awal-awalnya tuh keliling-keliling dulu tuh pabrik gula. Sampai suatu ketika mereka ketemu sama bangkai bis yang udah karatan, udah tua banget di depan rumah yang udah rongsok. Awal mulanya itu salah satu temannya Kamara malah ngomong kayak gini, jangan sentuh itu bisnya. Pokoknya kalian kalau penakut jangan sentuh. Yang bikin mereka tuh bener-bener kayak bingung dan apa sih ini, bercanda aja ah lu. Si bapaknya ini malah ngomong, iya kalian kalau misalnya penakut jangan dipegang itu bisnya. Yang bikin mereka yang tadinya kayak apaan sih malah jadi ketakutan gitu ya. Emang ada apa pak?
Bapaknya akhirnya cerita guys, bertahun-tahun yang lalu nih, itu bis tiba-tiba datang ke dalam pabrik gula dengan kondisi udah bersimbahan darah di badan bisnya. Itu darahnya bener-bener banyak banget. Tapi supir bis ini ditanyain ini dari mana, darah dari mana, itu dia nggak tahu apa-apa. Dia bahkan nggak ngerasa kalau dia abis nabrak orang gitu. Udah gitu dia nggak ada rasa bersalahnya, kayak bener-bener nggak inget apa-apa lah intinya. Malam itu juga ditelusuri tuh satu kota itu di mana ada kecelakaan beruntun. Dan lo tahu ditemuinya di mana? Di jalan kecil antara dua sawah gitu guys. Itu udah orang geretakan, ada yang naik motor, ada yang lagi jalan kaki, gila. Terus salah satu temennya ini tiba-tiba ngeliat ada cewek yang mondar-mandir di dalam bis rongsokan itu. Dan lu tahu apa kata bapaknya nih? Nah, bapaknya ini bales, iya, di situ ada perempuan yang lagi nyariin sisa badannya yang enggak ketemu-ketemu. Dia itu korban kecelakaan malam itu.